Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Kenastria dengan NIM 23650102. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas remedial dari Big Data and Cloud Computing. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu tingkat soal yang mudah, ada 7 nomor. Oke, saya ambil nomor 1. Yang nomor 1, apa itu pengertian Big Data? Jadi Big Data itu adalah kumpulan data berukuran sangat besar terus bertambah setiap saat dan berasal dari berbagai sumber sehingga tidak dapat dikelola dengan sistem pengolahan data biasa, baik berupa teks, gambar, video, audio, transaksi sensor maupun media sosial. Big Data juga bukan hanya soal ukuran, tetapi juga dia bagaimana data dikumpulkan, disimpan, diproses, dan dianalisis agar menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambil keputusan. Nah, pada era digital ini, hampir semua aktivitas manusia menghasilkan data. Jika kita kelola dengan baik, maka ini memberikan manfaat besar bagi perusahaan pemerintahan dan dunia pendidikan. Nomor 2, dia menjelaskan karakteristik Big Data yang dikenal dengan konsep 5V. Baik, dia ada yang pertama ada volume, di mana dia menunjukkan bahwa data yang dihasilkan itu sangat besar, mulai dari gigabyte hingga petabyte. Contoh transaksinya Tokopedia atau Shopee yang terus bertambah. Yang kedua ada velocity, di mana dia menunjukkan kecepatan data dihasilkan dan diproses. Contohnya ada pada transaksi online atau aktivitas media sosial, dia tiap detik harus diproses secara cepat. Yang ketiga ada variety, di mana dia berarti data memiliki berbagai bentuk seperti data terstruktur, database, semi terstruktur, JSON, XML, tidak terstruktur, foto, video, dan audio. Yang keempat ada veracity. Veracity itu dia berkaitan dengan kualitas dan keakuratan data. Jadi data itu harus benar dan dapat dipercaya agar analisis tidak menyesatkan. Yang terakhir ada value. Value ini dia tentu nilai kan. Jadi dia berarti data harus besar dan tidak berguna bila tidak menghasilkan informasi yang membantu pengambil keputusan. Jadi itu harus memberikan manfaat setelah kita analisis. Data yang besar itu tidak akan berguna apabila tidak menghasilkan informasi yang dapat membantu pengambil keputusan. Nomor 3. Apa yang dimaksud dengan arsitektur Big Data? Jadi arsitektur Big Data itu adalah rancangan atau struktur sistem yang digunakan untuk mengelola data dalam jumlah besar, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, analisis, hingga penyajian hasil kepada pengguna. Arsitektur ini dibuat agar proses pengolahan data dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan mampu menangani data yang terus bertambah. Dalam arsitektur Big Data terdapat beberapa teknologi yang bekerja sama, seperti Hadoop, Spark, database, dan penyimpanan terdistribusi. Oke, lanjut di nomor 4. Sebutkan komponen utama dalam arsitektur Big Data. Jadi komponen utama itu yang pertama ada data source atau sumber data. Dia merupakan tempat asal data seperti media sosial, aplikasi, sensor IoT, website, database perusahaan. Yang kedua ada data ingestion atau pengumpulan data. Dia tahapnya itu memasuki data ke dalam sistem menggunakan teknologi seperti via Apache Kafka, Flume, atau Scope. Yang ketiga ada data storage atau penyimpanan data. Dia data disimpan pada media penyimpanan seperti HDFS, Cloud Storage, and Database, NoSQL. Yang keempat ada data processing atau pemrosesan data. Dia habis data processing atau pemrosesan data, dia data
kemudian diproses menggunakan teknologi seperti Hadoop MapReduce atau Apache Spark. Yang kelima ada data analisis, dia menemukan pola dan tren dengan analisis data atau machine learning. Yang keenam ada data visualization, dia hasil analisis ditampilkan dalam bentuk grafik dan dashboard menggunakan tabel atau Power BI. Oke, yang kelima, nomor 5, jelaskan perbedaan antara penyimpanan terpusat dan penyimpanan terdistribusi. Jadi, penyimpanan terpusat itu adalah sistem yang menempatkan seluruh data pada satu server utama. Semua pengguna mengakses lewat server itu. Sistem ini mudah dikelola, tetapi memiliki kelemahan, yaitu jika server mengalami kerusakan, maka seluruh data akan sulit diakses. Nah, untuk data terdistribusi, dia sistem penyimpanan yang membagi data ke beberapa server atau komputer yang saling terhubung. Nah, jika satu server gangguan, maka server lain masih bisa digunakan pada sistem tetap berjalan. Menurut saya, penyimpanan terdistribusi lebih sesuai digunakan pada big data karena mampu menyimpan data dalam jumlah besar, memiliki kecepatan akses yang lebih baik, serta lebih aman terhadap kerusakan perangkat. Selanjutnya ada nomor 6. Nomor 6 ini apa tujuan penggunaan sistem penyimpanan terdistribusi dalam lingkungan big data? Baik, tujuan utama penggunaan sistem penyimpanan terdistribusi adalah agar data dalam jumlah besar dapat disimpan dan diproses secara efisien. Dengan membagi data ke banyak server, beban kerja menjadi lebih ringan sehingga proses pengolahan data berlangsung lebih cepat. Selain itu, penyimpanan terdistribusi juga meningkatkan keandalan sistem karena data biasanya memiliki salinan di beberapa server. Jika satu server dia mengalami kerusakan, data masih tersedia pada server lainnya, sehingga risiko kehilangan data dapat dikurangi. Di sini ada efisiensi penyimpanan. Nah, data dalam jumlah besar disimpan di proses efisiensi dengan membagikan ke banyak server, terus lanjut ke beban lebih ringan. Pembagian beban bekerja membuat proses pengolahan data berlangsung lebih cepat. Dan ketiga ada kendala sistem. Data memiliki salinan di beberapa server mengurangi risiko kehilangan data. Oke. Nomor 7, pengertian MapReduce. Jadi, dia adalah model pemrograman dan teknik pemrosesan data yang dikembangkan Google dan diimplementasikan pada Hadoop untuk mengolah data besar secara paralel melalui dua tahap utama, map dan reduce. Jadi tahap map itu data masukan dibaca dan dibagi menjadi bagi-bagian kecil agar dapat diproses paralel pada banyak node. Setiap bagian pada data diubah menjadi pasangan key value untuk tahap berikutnya melalui proses penyaringan, pemetaan, dan transformasi data. Nah, sedangkan tahap reduce itu dia menggabungkan, menghitung atau meringkas seluruh data yang memiliki key sama menjadi hasil akhir. Setelah tahap shuffle dan sort mengelompokkan data berdasarkan key. Sebagai contohnya, jika sebuah perusahaan ingin menghitungkan jumlah transaksi dari jutaan data penjualan, maka MapReduce-nya itu akan membagi data tersebut ke beberapa komputer untuk dihitung secara bersamaan. Kemudian hasilnya digabungkan sehingga proses menjadi lebih cepat dibandingkan menggunakan satu komputer saja. Nah, selanjutnya saya akan mengambil di soal tingkat sedang. Mengapa Big Data penting bagi organisasi modern? Jadi, Big Data menjadi sangat penting dalam pengambilan keputusan karena organisasi saat ini menghasilkan dan menerima data dalam jumlah yang sangat besar setiap hari. Data tersebut berasal dari berbagai sumber seperti transaksi penjualan, media sosial, website, aplikasi, sensor, hingga perangkat IoT. Jika data tersebut hanya disimpan tanpa dianalisis, maka organisasi akan kehilangan banyak informasi yang sebenarnya dapat dimanfaatkan. Dengan menggunakan big data, organisasi dapat mengolah data menjadi informasi yang lebih bermakna. Hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan pelanggan dan prediksi tren pasar, meningkatkan kualitas layanan, mengurangi biaya operasional, dan mengidentifikasi peluang bisnis baru. Keputusan yang diambil berdasarkan data biasanya lebih objektif dan akurat dibandingkan hanya mengandalkan pengalaman atau perkiraan. Nah, kita ambil contoh Tokopedia dan Shopee.
Memanfaatkan big data untuk menganalisis kebiasaan belanja pelanggan. Dari hasil analisis tersebut, perusahaan dapat memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan minat pelanggan sehingga peluang pembelinya menjadi lebih besar. Nah, manfaat big data bagi pengambil keputusan ini yang pertama, ada mengetahui kebutuhan pelanggan, memprediksi tren pasar, meningkatkan kualitas layanan, mengurangi biaya operasional. Selanjutnya nomor 13. Jelaskan hubungan antara sumber data, penyimpanan data, dan pemrosesan data dalam arsitektur big data. Jadi, dalam arsitektur big data, sumber data, penyimpanan data, dan pemrosesan data itu merupakan 3 komponen yang saling berkaitan. Tahap pertama ada sumber data atau data source, yang dimana dia asal data yang dikumpulkan, misalnya dari media sosial, website, aplikasi mobile, sensor IoT, transaksi penjualan, maupun database perusahaan. Data yang diperoleh bisa berupa data terstruktur, semi-struktur, maupun tidak terstruktur. Nah, selanjutnya tahap kedua dia penyimpanan data atau data. Setelah data dikumpulkan, data disimpan pada sistem penyimpanan seperti Hadoop, distribusi file system, cloud storage, atau database NoSQL. Penyimpanan ini dirancang agar mampu menampung data dalam jumlah yang besar dengan aman dan mudah diakses. Nah, selanjutnya ada tahap terakhir, ada pemrosesan data. Data yang telah tersimpan kemudian diproses menggunakan teknologi seperti Hadoop, MapReduce, atau Apache Spark. Pada tahap ini dilakukan pembersihan data, pengelompokan perhitungan hingga analisis sehingga menghasilkan informasi yang berguna. Oke, selanjutnya nomor 15. Jelaskan peran sistem manajemen data dalam pengelolaan data berskala besar. Nah, sistem manajemen data memiliki peran yang sangat-sangat penting dalam mengelola data berskala besar. Sistem ini bertugas mengatur seluruh proses pengolahan data mulai dari pengumpulan, penyimpanan, perorganisasian, pengamanan, hingga penyediaan data ketika dibutuhkan. Dalam lingkungan big data, sistem manajemen data membantu memastikan bahwa data tetap tersusun dengan baik meskipun jumlahnya sangat besar dan terus bertambah setiap hari. Sistem ini juga mendukung proses pencarian data yang lebih cepat sehingga pengguna tidak kesulitan menemukan informasi yang diperlukan. Nah, terus selain itu, sistem manajemen dapat berfungsi menjaga kualitas data melalui proses validasi, pembersihan data, serta penghapusan data yang tidak diperlukan. Sistem ini juga mengatur hak akses pengguna sehingga hanya pihak yang berwenang yang dapat melihat atau mengubah data tertentu. Baik, selanjutnya. Yang ke-17, alur kerja MapReduce. Jadi, MapReduce ini bekerja melalui beberapa tahapan yang dilakukan secara berurutan. Tahap pertama adalah input data. Dia data yang tersimpan pada HDFS terus menjadi beberapa bagian kecil yang disebut input split. Nah, tahap kedua ada map. Pada tahap ini bagian data diproses secara paralel oleh beberapa komputer dalam klaster fungsi map dan menghasilkan pasangan key-value berdasarkan data yang diproses. Nah, tahap ketiga ini adalah souffle dan sort. Setelah proses map selesai, sistem akan mengelompokkan seluruh data yang memiliki key yang sama, kemudian mengurutkan agar lebih mudah diproses. Tahapan keempat ada reduce. Pada tahap ini, seluruh data yang memiliki key yang sama digabungkan dan dihitung sesuai kebutuhan. Misalnya menjumlahkan, menghitung rata-rata, atau membuat rekapitulasi data lah. Nah, yang terakhir ada output. Tahapan terakhir ini dia hasil akhir disimpan kembali ke HDFS atau media penyimpanan lainnya agar dapat digunakan oleh pengguna atau aplikasi. Contohnya dia word count, dia untuk menghitung kemunculan setiap kata dalam jutaan dokumen. Map membaca tiap dokumen menghasilkan pasangan kata dan jumlah, kemudian reduce menjumlahkan seluruh kemunculan kata yang sama.
Nah, nomor 20. Jelaskan alasan Spark mampu memproses data lebih cepat dibandingkan pendekatan pemrosesan berbasis disk tradisional. Nah, Apache Spark mampu memproses data lebih cepat karena menggunakan teknologi in-memory computing. Nah, yaitu sebagian besar data diproses langsung di dalam memori RAM, bukan terus-menerus membaca menulis data ke hard disk seperti Hadoop MapReduce. Nah, karena data berada di memori, proses pengolahan data menjadi lebih cepat sehingga sangat cocok digunakan untuk menganalisis data secara real time maupun machine learning. Spark juga mampu menjalankan beberapa proses secara paralel dalam satu waktu sehingga waktu pemrosesan menjadi lebih singkat. Selain itu, Spark juga memiliki optimasi directed acyclic graph yang dapat mengatur urutan pekerjaan secara efisien sehingga mengurangi proses yang tidak diperlukan. Jadi di sini saya akan menjelaskan lagi tingkat soal yang sulit. Yang nomor 21, analisis dampak yang mungkin terjadi apabila sebuah organisasi tetap menggunakan penyimpanan tradisional untuk mengelola data dalam skala big data. Jika organisasi tetap menggunakan penyimpanan tradisional untuk pengolahan big data, maka akan muncul berbagai permasalahan. Kapasitas penyimpanan akan cepat penuh karena data terus bertambah setiap hari. Selain itu, proses pencarian dan pengolahan data menjadi lebih lambat karena seluruh data berada pada satu server. Risiko kehilangan data juga lebih besar. Jika server utama mengalami kerusakan, seluruh data dapat menjadi tidak dapat diakses. Sistem tradisional juga sulit diperluas karena setiap penambahan kapasitas memerlukan perangkat keras baru yang biayanya cukup tinggi. Kinerja organisasi juga akan menurun karena proses analisis data membutuhkan waktu yang lama. Akibatnya, pengambilan keputusan menjadi lambat dan organisasi dapat kehilangan peluang bisnis. Nomor 23. Evaluasi peran Hadoop dalam mendukung penyimpanan dan pemrosesan data pada lingkungan terdistribusi. Jadi, sebelumnya Hadoop itu merupakan salah satu teknologi utama dalam ekosistem big data yang dirancang untuk menyimpan dan memproses data dalam jumlah yang sangat besar menggunakan banyak komputer yang saling terhubung. Nah, peran Hadoop dalam penyimpanan dilakukan melalui HDFS dan membagi data menjadi beberapa blok kemudian menyimpan pada banyak komputer. Selain meningkatkan kapasitas penyimpanan, sistem ini juga membuat data lebih aman karena memiliki beberapa salinan. Jika satu komponen mengalami kerusakan dan data masih tersedia pada komputer lainnya. Dalam proses pemrosesan data, Hadoop menggunakan MapReduce yang membagi pekerjaan ke beberapa komputer sehingga proses dapat dilakukan secara paralel. Cara ini membuat pengolahan data dalam jumlah besar menjadi lebih efisien dan dibandingkan menggunakan satu komputer saja. Namun, Hadoop juga memiliki keterbatasan karena sebagian besar prosesnya dilakukan melalui hard disk. Kecepatan pemrosesan tidak secepat Apache Spark yang menggunakan memori utama atau RAM. Oleh karena itu, Hadoop lebih cocok digunakan untuk pemrosesan data dalam jumlah besar yang tidak memerlukan hasil secara real time. Nah, yang terakhir ada sebuah perusahaan memiliki data transaksi, data pelanggan, dan data aktivitas pengguna dalam jumlah yang sangat besar dan terus bertambah setiap hari. Jelaskan bagaimana konsep big data, sistem penyimpanan data besar, MapReduce, Hadoop, dan Spark dapat digunakan secara penuh untuk mengelola data tersebut. Baik. Dalam perusahaan yang memiliki data yang sangat besar, seluruh teknologi big data dapat digunakan secara terpadu sehingga membentuk sebuah sistem pengolahan data yang lengkap. Pertama, seluruh data transaksi, data pelanggan, dan aktivitas pengguna dikumpulkan sebagai bagian konsep big data. Nah, data tersebut berasal dari berbagai sumber dan terus bertambah setiap hari, sehingga memerlukan sistem yang mampu menangani data dalam jumlah besar. Selanjutnya, ada data disimpan menggunakan Hadoop Distributed File System atau HDFS atau penyimpanan cloud. Data dibagi menjadi beberapa bagian dan disimpan pada banyak server sehingga kapasitasnya tetap aman dan besar jika terjadi kerusakan pada salah satu server. Setelah data tersimpan,
MapReduce digunakan untuk memproses data secara paralel. Misalnya menghitung jumlah transaksi setiap pelanggan, mengelompokkan produk yang paling banyak dibeli, atau menghitung total penjualan setiap hari. Untuk kebutuhan analisis yang lebih cepat, perusahaan dapat menggunakan Apache Spark. Spark memproses data langsung di dalam memori sehingga mampu menghasilkan laporan analisis maupun rekomendasi produk secara lebih cepat dibandingkan MapReduce. Dengan menggabungkan seluruh teknologi tersebut, perusahaan dapat mengelola data secara efisien, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta memperoleh informasi yang berguna untuk mengembangkan strategi bisnis di masa depan. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.